Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16. Berikut adalah cerita singkat tentang awal kedatangan mereka. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten, Jawa. Perjalanan ini merupakan hasil dari upaya Belanda untuk mencari rute perdagangan langsung ke Asia, khususnya untuk rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu, seperti cengkeh, pala, dan lada. Sebelumnya, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang telah lebih dulu menemukan rute ke timur. Awalnya, kedatangan Belanda disambut dengan rasa curiga oleh penduduk setempat dan penguasa Banten. Terjadi beberapa konflik kecil, namun Belanda berhasil membentuk hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada tahun-tahun berikutnya, Belanda semakin intensif melakukan ekspedisi ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 1902, pemerintah Belanda membentuk perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, yang diberi hak monopoli untuk berdagang dan menjalin hubungan politik di Asia. VOC kemudian mendirikan pos-pos dagang di berbagai pulau di Indonesia dan secara bertahap memperluas pengaruhnya. Mereka membangun benteng-benteng dan melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, seringkali dengan kekerasan dan manipulasi. Seiring waktu, VOC menjadi kekuatan dominan di Nusantara, mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan memonopoli beberapa wilayah penting. Kedatangan Belanda ini menandai awal dari periode kolonial yang akan berlangsung selama lebih dari 3 abad, hingga akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada abad ke-17, datanglah sebuah perusahaan perdagangan dari Belanda yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau lebih dikenal dengan singkatan VOC. Perusahaan ini memiliki tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, yang pada saat itu merupakan sumber rempah terbesar di dunia seperti cengkih, lada, dan kayu manis. VOC awalnya menjalin hubungan perdagangan yang harmonis dengan penguasa setempat. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC semakin mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membangun benteng-benteng di beberapa pulau, termasuk di Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat administrasi dan perdagangan mereka. Di sisi lain, keberadaan VOC juga tidak selalu diterima oleh semua pihak. Banyak dari pedagang lokal merasa terancam dengan dominasi VOC dalam perdagangan rempah-rempah. Terjadilah konflik-konflik dengan penguasa lokal, yang beberapa di antaranya akhirnya memilih untuk bersekutu dengan VOC demi kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Pada puncak kejayaannya, VOC menjadi salah satu perusahaan paling kuat di dunia dengan armada kapal-kapal dagang dan militer yang besar. Namun pada pertengahan abad ke-18, VOC mulai mengalami penurunan karena berbagai faktor ekonomi dan politik. Akhirnya, pada tahun 1999, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Cerita VOC di Indonesia adalah cerita tentang perjuangan untuk dominasi perdagangan rempah-rempah yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan ini tidak hanya meninggalkan warisan materi seperti benteng-benteng dan infrastruktur, tetapi juga jejak sejarah yang mendalam dalam hubungan antar negara dan peradaban di masa lalu. Pada tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda. Perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan tersebut.
Konflik bersenjata pun terjadi antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda yang dikenal dengan periode agresi militer Belanda I dan II Ari. Pertempuran sengit terjadi di berbagai daerah di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949. Meskipun terjadi negosiasi dan mediasi internasional, termasuk dari PBB, Belanda awalnya tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, tekanan internasional dan perjuangan keras rakyat Indonesia akhirnya memaksa Belanda untuk mau bernegosiasi. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan perundingan di Den Haag yang menghasilkan perjanjian yang disebut sebagai Konferensi Meja Bundar. Dalam perjanjian ini, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, RIS, yang kemudian menjadi Indonesia setelah RIS bubar dan terbentuknya Republik Indonesia pada tahun 1950. Penandatanganan Konferensi Meja Bundar menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pahlawan kemerdekaan Indonesia serta dukungan dari masyarakat internasional menjadikan momen ini sebagai tonggak sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kemandirian.